Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah sekarang saya udah nyampe di lokasi Keramat Talun, makomnya Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kusangkan. Mbah Kusangkan ini adalah salah satu putra dari Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran, putra yang paling tertua. Sejarah Pangeran Cakrabuana. Cirebon merupakan salah satu daerah sentral penyebaran Islam di Jawa Barat. Selama ini masyarakat hanya mengenal Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai tokoh utama penyebar Islam di Jawa Barat, salah satunya di Cirebon. Tetapi jika ditelusuri lebih jauh, tokoh babat Islam di Cirebon atau orang yang pertama membangun pondasi keislaman adalah Mbah Kuwu Sangkan. Mbah Kuwu Sangkan merupakan paman dari Syarif Hidayatullah. Mbah Kuwu Sangkan atau yang dikenal dengan Pangeran Cakrabuana lahir pada tahun 1423 Masehi. Mbah Kuwu Sangkan merupakan anak pertama dari pasangan Prabu Siliwangi dan Nyima Subanglarang. Ibu Pangeran Cakrabuana sendiri merupakan santri dari pesantren Syekh Kuro di Karawang. Mbah Kuwu Sangkan memiliki dua adik yang bernama Nyimas Rara Santang dan Prabu Kian Santang. Sebagai putra mahkota, Mbah Kuwu mewarisi sifat kepemimpinan ayahandanya yaitu Prabu Siliwangi. Hal ini terbukti dari pencapaiannya yang berhasil menduduki tahta Cirebon di bawah kerajaan Pasundan yang saat itu dipimpin Raja Galuh, dan Mbah Kuwu Sangkan merupakan raja pertama. Perjuangan Mbah Kuwu membangun Cirebon dan menyebarkan Islam dimulai pada usianya yang kala itu masih menginjak 22 tahun. Ia mulai berdakwah hingga mencapai puncaknya saat ia menduduki singgasana kerajaan Cirebon. Dari situ memiliki kekuatan untuk memperluas wilayah dakwahnya. Kekuatan yang dimiliki diantaranya Ajian Cakra Biwara, Ajian Pancawarna Tunggal Jati, Aji Waringin Sungsang, dan sebagainya. Pangeran Cakrabuana mulai memerintah Cirebon 1 Suro tahun 1445 Masehi. Memang masih muda, tetapi ia mampu memegang kendali pemerintahan selama 38 tahun sejak tahun 1445 Masehi hingga tahun 1479 Masehi. Mbah Kuwu juga memiliki kriteria kepeloporan pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat tinggi. Ia senantiasa menaruh perhatian besar terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan sastra dan seni budaya, melestarikan dan mengembangkannya. Ia dididik ilmu kemiliteran, politik, dan kesaktian sejak kecil. Demi mencerdaskan anaknya, ia serahkan kepada ulama-ulama besar pada zamannya yang menguasai bidang kajian ilmu agama Islam, sastra, falak, dan kesaktian. Mereka
Mereka adalah Syekh Kuratulain, Syekh Nurjati, Syekh Bayaniloh, Ki Gede Danuwarsi, Ki Gede Naga Kumbang, dan Ki Gede Bango Cangak. Dakwah Islam mulai menyebar luas di daerah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Sumedang, Purwakarta, Karawang, Priangan, Bogor, yang kemudian mengalir ke Banten. Dari proses dakwah itu, wilayah Keraton Cirebon menjadi satu antara bagian utara dan selatan, antara Cirebon dan Banten. Kemudian ibu kota kerajaan Cirebon dipindahkan ke Lemah Wungkuk. Di sana lalu didirikan keraton baru yang dinamakan Keraton Pakungwati. Semasa hidupnya, Mbahku sendiri memiliki 2 istri, yaitu Nyimas Endang Gelis dan Ratna Lilis. Dari pernikahannya dengan Nyimas Endang Gelis dianugerahi anak yang bernama Nyi Pakungwati yang kelak menjadi pendamping Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah sendiri merupakan putra dari Nyai Rara Santang, adik Mbahku Sangkan. Sedangkan dari pernikahannya dengan Ratna Lilis dianugerahi seorang putra yang bernama Pangeran Abdurrahman. Mbah Kuwu ini bukan nama asli, melainkan sebuah gelar. Menurut juru kunci, Mbah Kuwu ini memiliki nama lahir Raden Walang Sungsang dan mempunyai 4 nama lainnya, yaitu Cakrabuana, Haji Abdullah Iman, Syekh Somadullah, dan Mbah Kuwu Sangkan. Anak pertama berarti? Anak pertama. Yang tua ya? Yang tua. Pasnya cerita dia dikasih petunjuk sama Ki Gede Danuwarsi, suruh ke Gunung Cangak. Ini dari mana tuh? Daerah wilayah sekitar sini. Oh, Alun juga. Oh, ada Gunung Cangkir di Ada. sini. Bandung kan? Tepatnya di wilayah suruh nemuin Sang Yang Bango. Sama yang Bango. Singkat cerita, dia ketemulah sama Sang Yang Bango untuk ke arah Cirebon. Di situ kalau di Cimanu tidak ada makom, tidak ada makam. Yang dikeramatkan di situ adalah batu probo, tempat semedinya, dan sumur keramat yang bernama Pancuran Emas atau Caika. Oh, di situ tuh petilasan lah ya. Nah, petilasan. Nah, sebelah barat dikit itu ada namanya sumur kejayaan dan kemuliaan dan kejayaan. Tepatnya di Nyi Endang Gelis. Ada kejayaan. Sumur kejayaan, kemuliaan. Berarti di sini nggak jauh ya? Endang Gelis. Jadi berentet itu Cimandung dulu. Habis Cimandung geser ke barat sedikit, kurang lebih 100 meter itu Nyi Endang Gelis. Geser sedikit ke barat itu adanya namanya Balong. Balong biru. Itu kalau balong biru itu maksudnya air apa gimana? Nah, Balong Biru itu namanya Balong Biru itu tempat mandi. Oh, bawaan ya. Kalau diamati siang, kalau malam sih nggak bisa diamati. Ah, Itu kalau siang persis kayak kalau pewayangan itu semar. bentuknya. Jadi bisa berbentuk. Ya emang berbentuk semar kalau kita diamatin begitu. Oh gitu. Kolam itu kalau dari di sini namanya balong. Ah, Kalau bahasa itu kan kolam. ah. Itu kalau diamatin itu kayak yang semar. Maksudnya dalam segi postur balong. Posturnya di balongnya itu. Oh, Kalau kita sekitar lewat sedikit sih, sekilas lah ya. cuma sekilas nggak bakalan. Nggak Tapi bakalan. diamatin, Diamati. Ya. Pandang terus. Ah, pandang itu kayak semar. Oh gitu ya. Karena masih alam. Iya iya iya. Itu lokasinya nggak jauh dari Endang Udah Gelis. dari jadi Endang Gelis. Ke Dari barat. Cimandung dulu Heeh. ke barat 100 meter Endang Gelis, ke barat 100 meter berarti Balong biru. Balong Balong Biru. biru. Terakhirnya Tuk Jasi. Itu ya sih. Dari awal dulu. Singkat cerita kasih petunjuk sama Ki Gede Danuwarsi. Heeh. Itu suruh nemuin Sang Yang Bango. Heeh. Ketika temu Sang Yang Bango, gitu, begitu kesaktiannya Sakti Maluguna sama Buya itu kalah. Terus Sang Yang Bango tersebut siapa itu? Ya Sang Yang Bango ke Sang Yang Bango. Oh, enggak maksudnya dari Petulia. ibarat silsilah dari kerajaan mah gitu, kerajaan Ya di kalau mana? kerajaan dari Galuh Pakuan. Kalau Pakuan. Karena masih kesangyangan. Kalau Pakuan dulu mah kan dikawali ya.
Awalnya kan di Panjalu itu. Panjalu ya. Gitu. Yang nyebrang ke danau itu. Nah singkat cerita kita cuma hanya singkat aja ceritanya, Iya. nggak selalu mendetil karena namanya kita cerita kita takut salah. Nah, gitu. Kasih petunjuk lah dari Sanghyang Bango suruh ke utara. Ketika di ke utara itu ketemu tepatnya di Gunung Jati, ketemu Syekh Datul Kafi Itu gurunya atau Syekh Nurjati. gurunya Saripullah apain sih? Ini ya? Gurunya ini. Oh, guru. Baku ya. Bahu. Nah, itu belum punya gelar Baku, masih punya gelar Pangeran Walang Sungsang. Singkat cerita babat Cirebon di situ bla 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 bikin kebukuan. Jadi kepala desa Kiku pertama itu bukan beliau. Di sini Bukan beliau, Bukan. Ada lagi. Ki Gede Alang. Oh, ke dalam. pertama itu. Itu kepala desa pertama atau kubu pertama Se-Cirebon apa wilayah sini? se-Jawa Barat, Udah Barat. sebuah wilayah jauh. Oh. Di rumah aku itu satu deh. Jadi aku ya di urang-urang mah. Cuman Cuma di daerah sini. cuman ada ibarat rumah. kepercayaan daerah lah. Kayak Raja Siliwangi satu aja gitu. Gak ada raja di Kabupaten Karawang. Teman terus saya raja geus secara kadi-kadiekeun. Dari Singa Perbangsa Raja Karawang pertama kadi-kadieun geus. Iya, geus. Nah singkat cerita di situ bukalah babat Cirebon. Bla 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 bla. Beliau punya gelar setelah naik haji itu Syekh Madura. Gelarnya tuh. Ketika Ki Gede Alang mempercayakan beliau jadi kepala desa yang kedua, punya gelar Kiku atau Mbaku Sangkan Cirebon Milang. Nu ayeuna ber. Sekarang Yang sekarang kalau Mbaku itu banyak namanya Pangeran Cakrabuana ya beliau. Syekh Haji Abdul Iman juga kan gue sangkan. Saya Abdul Iman itu dia, beliau kan. nama di wilayah juga banyak teman. Walang Sungsang kan. Tiap-tiap daerah ada biasa gitu petilasan. Tapi beda daerah beda ngaran ya. Itu. Namanya kan Tapak Tilas. Tapak Tilas. Singkat ceritanya seperti itu. Ini cuma ngobrol-ngobrol doang ya. Hanya. Kalau punya dari anak dari NI Kita tahu kan enak. Oh, Itu, sejarah itu. tergigi gitu. cuman punya anak satu Oh. yang bernama Pak Kumar Oh iya, yang dinikahkan sama Saripullah yang dinikahkan sama Kanjeng Sunan atau Kanjeng Sunan Jatuh. Jati. Kanjeng Sunan Bisa Syarat tuh. Mana tuh kalau dari istri kedua banyak. Berarti Jadi itu mah bahas ya, nikah, istri kedua. nikah sama ini ya, sama nikah anak Cuma sama istri pertama aja yang dibahas. anak gua itu mah ya, anak gua. anak gua ya. Iya, Itulah. Pak Kumati. Ada. Di sini kan ngambil airnya di situ. Kenapa bukannya diharuskan? Kenapa harus malam?